Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para sahabat Fatayat dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini telah sampailah kita di penghujung bulan Ramadan. Lalu apa yang perlu kita pelajari pada akhir bulan Ramadan? Izinkan saya ingin menyampaikan tentang pentingnya merawat hati di akhir bulan Ramadan. Salah satu ilmu yang wajib untuk dipelajari dengan benar oleh semua umat Islam adalah ilmu tentang cara merawat hati. Sebab sifat dan karakter seorang hamba merupakan manifestasi dari isi hatinya. Jika baik, maka semua perilaku kesehariannya akan baik. Taat dan beribadah, berkata jujur dan berperangai sopan santun kepada sesama, dan tidak mudah berburuk sangka kepada orang lain. Namun jika tidak baik, maka akan berpengaruh tidak baik pula pada gerak-gerik kesehariannya. Karenanya di akhir-akhir bulan Ramadan ini sudah saatnya bagi kita semua untuk segera memperbaiki hati yang kotor dengan cara berbenah diri untuk bisa berubah menjadi hamba yang semakin taat dalam menunaikan segala kewajiban dan tanggung jawab, serta berperilaku baik kepada sesama. Dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb, yang artinya, ingatlah, sesungguhnya dalam jasad seorang terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Merujuk pada pendapat Imam An-Nawawi dalam salah satu karyanya, bahwa hadis ini menjadi penguat perihal pentingnya untuk memperbaiki hati dan menjaganya dari hal-hal yang bisa merusak kesucian hati. Sementara itu, menurut Syekh Ibnu Ajibah dalam salah satu karyanya, ia mengatakan bahwa hati merupakan setir sedangkan anggota badan yang lain merupakan penumpangnya. Jika penyetir membawa pada jalan yang benar, maka semua anggota badannya akan terus memancarkan kebenaran. Sebaliknya, jika diarahkan pada kesalahan, maka selama itu pula akan terus mencerminkan kesalahan. Jika dalam hati seorang sudah tertanam sifat zuhud, maka akan terpancar dalam anggota badan yang lainnya sebagai pribadi yang selalu bersandar kepada Allah dan menerima setiap kejadian yang menimpanya. Ia akan lebih percaya pada apa yang menjadi ketentuan Allah daripada apa yang sedang ia dalam rencananya sendiri. Oleh karena itu, pentingnya menjaga hati juga disinggung oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam salah satu karyanya yang mengibaratkan hati sebagai seorang raja, sedangkan anggota badan merupakan tentaranya. Maka keberadaan dan gerak-gerik seorang tentara akan patuh pada perintah rajanya. Jika raja baik, maka semua tentaranya akan baik. Begitu juga sebaliknya. Al-qalbu malikul a'dha'i wa hiya junuduhu wa tabi'atun lahu. Fa idza fasadal maliku fasadat al-junudu kullaha. Artinya, hati adalah raja anggota badan, sedangkan anggota badan merupakan tentaranya yang selalu mengikutinya.
Jika sang raja buruk, maka buruklah semua tentaranya. Dari beberapa penjelasan yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa menjaga hati merupakan salah satu hal penting dalam Islam. Bahkan jika merujuk pada pendapat Imam Az-Zarnuji dalam karyanya Mempelajari Gerak-gerik Hati, merupakan salah satu pelajaran yang wajib untuk diketahui semua umat Islam tanpa terkecuali. Karena hanya dengan ilmu tersebut seseorang bisa mengontrol hatinya dengan kendali-kendali yang benar. Secara garis besar, hal-hal pokok menjadi konsen dalam mempelajari gerak-gerik hati adalah cara agar hati selalu terarah pada hal-hal yang dibenarkan dan diridhoi Allah. Dengan menanamkan sifat-sifat terpuji seperti tawakal, rasa takut kepada Allah, ridha pada semua ketentuannya, menjauhi sifat-sifat tercela seperti rakus, marah-marah, sombong, dengki, merasa hebat, ingin dipuji, dan lainnya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, semua gerakan badan kita semua dalam setiap harinya merupakan manifestasi dari isi hati kita sendiri. Artinya, jika kita semua berhasil dalam mendidik dan menjaga hati untuk terus menanamkan sifat-sifat terpuji dan menjauhi semua sifat-sifat tercela, maka kita semua akan memiliki karakter dan perangai yang mulia nan luhur. Taat dalam menjalankan perintah, berkata jujur, berperilaku baik kepada sesama. Karenanya, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali berpesan kepada kita semua untuk sibuk dengan memperbaiki hati agar anggota badan menjadi baik juga. Dan salah satu cara untuk memperbaiki hati adalah dengan membiasakan diri untuk terus mengawasi hati dalam setiap gerakannya. Dalam kitabnya disebutkan, "Fastaghil bi islahihi bihi litasluhu jawarihuka wa salahuhu yakunu bimularumatin al-muraqabah." Artinya, maka sibuklah kamu dengan memperbaiki hati agar anggota badannya juga baik. Sedangkan memperbaiki hati bisa dilakukan dengan cara membiasakan untuk mengawasi hatinya. Sahabat Fatayat dimanapun berada, semoga kita semua bisa semakin istiqomah dalam memperbaiki diri, khususnya di akhir bulan Ramadan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.